diundang Roy Pitoi. Ya, saya kenal beliau ini diungkap ya karena saya baru satu semester baru masuk perkenalkan di sana. Satu semester beliau sudah tamat. Ya, baru satu semester. Kalau tidak salah karena saya masuk tahun 95, saya tidak tahu pendeta Pitoi tamat tahun berapa, 96, 97, saya tidak tahu itu ya. Tapi saya masuk tahun 95. Ya. Dan perjalanan saya untuk mengenal Yesus luar biasa. Ya. Saya latar belakang bukan Advent, saya dari Kristen Protestan. Kalau di Maluku bilang GPM, Gereja Protestan Maluku. Ya. Dan saya tamat dari SMA tahun 94. Kemudian saya datang di Ambon, sebenarnya rencana itu untuk mengambil pendeta. Mengapa saya cita-cita jadi pendeta? Karena pernah saya jatuh sakit dan hampir mati. Waktu saya jatuh sakit hampir mati, saya berjanji di rumah sakit, Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya, maka saya mau jadi pendeta. Bayangkan saya sudah berjanji sama Tuhan, namun saya tidak tahu berdoa. Ya. Saya hanya tahu doa Bapa kami. Ya. Yang saya tahu doa Bapa kami, tapi kalau ucapan doa itu, wah, saya sama sekali biasa kalau disuruh berdoa nggak bisa. Pertama kali saya disuruh berdoa, saya bingung dan bagaimana caranya ini berdoa. Jadi saya tiba-tiba berdoa doa Bapa kami saja. Ya. Saya bilang mohon maaf karena saya ini tidak tahu doa. Jadi satu ketika saya karena punya janji sama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Ya. Sembuhkan saya. Teman-teman saya bilang, oh sudah mati ini. Tapi puji Tuhan bahwa perjanjian saya dengan Tuhan, akhirnya ya saya bisa tamat SMA, kemudian tamat SMA, janji saya dengan Tuhan saya harus jadi pendeta. Tamat SMA saya ke Ambon untuk mendaftar di Universitas Kristen Maluku, di UKIM namanya, Universitas Kristen Maluku. Sementara kami mendaftar di sana, di Universitas Kristen Maluku, ya. Saudara saya mendengar bahwa saya ada di Ambon, dia dari Manado ke Ambon. Ya. Kami sudah lama tidak bertemu. Kami berpisah. Beliau itu kalau tidak salah, beliau berpisah dengan kami tahun 86. Ketika dia datang di Manado, di Ambon. Saya masih kecil. Jadi ketika dia mendengar saya ada di Ambon, dia dari Manado, pergi ke Ambon. Dia bersama dengan pendeta Mama Rimbing, Ronald Mama Rimbing, pendeta Daud, pendeta Daud, itu pergi ke sana. Lalu satu kali dia mau ketemu saya di pastori. Karena saya ini waktu orang tua meninggal, saya dibesarkan dan dibiayai oleh pendeta Protestan. Ya. Jadi dia rindu ketemu dengan saya dipastori waktu itu. Dia katakan mau suka ke Manado. Saya bilang, nanti saya tanya dulu, karena ada orang yang biaya saya. Jadi saya harus tanya sama mereka. Ya. Ketika saya tanya mereka, saya katakan, saya mau ke Manado. Kalau boleh saya kuliah di Manado. Oh, lalu Ibu Pendeta katakan, oh boleh, di Manado itu ada di Tomohon, UKIM, ya.
kau akan sampai di sana, kau kuliah di UKIT. Iya. Saya tidak tahu UKIT itu di mana. Tapi waktu rencana saya begitu, sudah setuju saya katakan kepada saudara saya, ya, oh boleh saya ke ini, ke Manado. Tidak ada alamat. Dan kebetulan ada keluarga juga yang ada di Manado. Mereka kasih alamat saya di Jalan Pemuda Sario. Ya. Kemudian saya pikir-pikir, ya mau ke Manado ini. 1 bulan kemudian berangkatlah kami, ya, berangkat kami ke Manado. Saya tahu bahwa saya akan kuliah di UKIT, dan saya belum tahu itu UKIT yang di sebelah mana. Ya. Kami naik kapal, ya, kami naik kapal dari Ambon menuju ke Manado, ya. Lalu dibawalah saya ke Ungklap, ya, dibawalah saya ke Ungklap tahun 95. Ya. Kemudian, ya, besoknya mereka mengantar saya jalan-jalan di kampus Ungklap. Ya. Mereka bilang, oh, saya bilang di sini luar biasa, bagus sekali. Ya. Lalu ada saudara saya katakan, ya kalau begitu kuliah saja di sini. Ya, kenapa mau ke UKIT? Lalu saya tanya, kalau di sini tamat di sini ada teologi ya? Oh iya ada teologi juga di sini. Oh saya pikir di sini karena ekonomi banyak, saya pikir di sini ekonomi. Jadi tidak ada teologi ya. Beliau katakan, oh di sini ada teologi ya. Kemudian saya bertanya, kalau saya tamat di sini, boleh jadi pendeta Protestan ya? Lalu teman saya, oh boleh. Tidak ada masalah, bisa jadi pendeta Protestan kalau tamat dari Ungklap. Iya. Akhirnya, malamnya saya telepon ke Ambon. Waktu itu masih pakai koin 100, ya 50 itu. Ya, masih pakai koin dulu. Di Ungklap ada itu. Kemudian saya telepon ke Ambon. Saya bilang saya ada di Ungklap. Ya. Langsung ibu pendeta katakan, oh kenapa kau sekolah di sekolah Advent? Jangan sekolah di situ, itu sekolah Advent. Pergi di UKIT. Kan kami sudah kasih alamat. Iya. Saya bilang, saya sudah pergi ke sana. Cuma 2 malam saja, 2 hari saya di situ, ada keluarga dari ibu pendeta. Saya tinggal di situ 2 malam, saya gelisah sekali. Saya gelisah. Lebih bagus saya pulang. Tapi ketika saya pulang, karena waktu itu saya ke Manado, ada orang yang antar. Waktu saya pulang ke Ungklap, sore-sore, saya jalan-jalan lagi di Manado, lihat-lihat. Saya mau ke Ungklap, saya tidak tahu jalan ke Ungklap. Bagaimana jalan ke Ungklap? Mereka telepon, oh naik mobilnya, lihat saja nomor 1, lalu kau naik. Saya naik mobil, dapat tuminting. Pulang balik. Saya malu, saya duduk saja di jalan. Saya hilang jalan di Manado. Ini pertama kali ke Manado saya hilang jalan, luar biasa. Saya naik lagi, saya telepon, mereka bilang naik mobil dia saja nomor 21. Saya naik nomor 21, dapat tuminting juga. Kenapa ini saya jadal mobil? Sama ke Ungklap. Saya bilang, Tuhan, saya mau ke Ungklap, tapi bagaimana ya? Jadi setiap kali saya naik mobil, penumpang semua sudah turun. Sopir tanya, Pak, mau turun di mana? Saya bilang, saya turun di depan. Mobil balik, saya naik pulang lagi. Saya naik datang di Ampalima. Sampai di Ampalima, bagaimana caranya naik mobil ke air Ungklap? Akhirnya karena sudah jam 10 malam, mereka tunjukkan itu mobilnya, saya tanya, boleh tanya, kalau ke Ungklap di mana ya? Lalu mereka, kalau ke Ungklap, itu ada mobil pergi ke Gedung Juang. Di Gedung Juang itu ada mobil. Di situ tanya saja. Jadi saya ke sana, saya tanya, ke Ungklap. Baru disitulah saya di Ungklap. Saya sampai di Ungklap tidak jam 11 malam. Ya.
Mereka sudah tidur. Bangun paginya, saya cerita sama mereka, woi saya tobat ke Manado, ke kota lagi. Hilang jalan saya. Jadi saya tidak bisa jalan sendiri. Saya diungklap, ya, ambil keputusan. Anehnya, saudara-saudara, akhirnya saya mengambil keputusan untuk kuliah di Ungklap. Saya telepon ke Ambon. Saya mau kuliah di Ungklap. Ya, karena saya lihat di sini bagus sekali. Ya, bagus. Dan kalau tamat dari Ungklap sini, bisa jadi pendeta Protestan. Saya sudah tanya, bisa. Jadi bisa saja. Akhirnya saya kuliah di Ungklap. Ya. Waktu saya kuliah di Ungklap, baru 1 semester kemudian KKR pendeta Misa. Ya. Misa tahun 95. Ya. Ya. KKR saya mendengar pekabaran luar biasa, pendeta Misa menyampaikan pekabaran luar biasa, saya mendengar dengan kuasa yang luar biasa. Hari terakhir pada waktu panggilan saya bingung, ya. Saya bingung bagaimana caranya ini. Kalau seandainya saya kalau sudah masuk di Ungklap, saya sudah masuk jadi absen, kan saya sudah berjanji sama mereka. Saya kuliah di Ungklap, tapi saya tidak akan masuk absen. Ya. Jadi akhirnya diizinkan. Sekarang saya mau ambil keputusan untuk dibaptis. Saya berpikir, saya kan sudah berjanji sama mereka, sama ibu pendeta bahwa saya akan kuliah di Ungklap, tapi tidak akan masuk absen. Ya. Diizinkanlah mereka, sudah diizinkan saya untuk kuliah di Ungklap. Sekarang saya mau ambil keputusan untuk ikut Yesus. Karena saya tertarik dengan pekabaran yang disampaikan oleh pendeta Misa, saya teringat pernah ada orang yang mengajar saya tentang Sabat. Ya. Pernah ada orang mengajar tentang Sabat kepada saya. Dan pernah juga saya membaca buku Kemenangan Akhir. Dan pada waktu saya baca buku Kemenangan Akhir, saya sudah menemukan tanggal perubahan hari Sabat menjadi hari Minggu. Tapi pada waktu saya pertama kali itu, setelah baca itu, saya tanya sama pendeta, saya ada baca buku bahwa hari Sabat sudah dirubah menjadi hari Minggu, yaitu hari Sabtu menjadi hari Minggu. Oh, pendeta bilang, oh tidak, itu mereka itu hari Sabat itu hari Sabtu, kami hari Sabat itu hari Minggu, sama. Oh iya ya. Dia kasih ayat, dia pernah baca buku, kasih ayat sama saya di dalam Roma itu. Iya. Semua hari sama saja. Iya. Akhirnya ya datang sidang Jamatala. Saya pernah ikut sidang Jamatala. Iya. Gereja sidang Jamatala. Saya pernah ikut tapi tidak dibaptis. Ya, karena mereka mau dibaptis itu. Jadi saya teringat ulang waktu dengar pendeta Misa punya khotbah, saya teringat ulang bahwa pernah saya diajar oleh seseorang, ya. Dan saya pernah juga tanya sama pendeta tentang hari Sabat, tapi mereka katakan semua hari sama. Akhirnya saya mengambil keputusan. Tetapi sebelum saya mengambil keputusan, saya bertanya dulu sama Tuhan. Ya. Selama 1 minggu KKR itu, saya bertanya sama Tuhan. Dia sudah memasuk hari Jumat, ya. Saya katakan, Tuhan, saya sudah mendengar pekabaran. Hari Sabat itu hari Sabtu. Namun saya diajar, sejak saya sudah diajar bahwa hari Sabat itu sama saja. Saya bingung, saya pilih Tuhan. Pada waktu tengah malam saya berdoa, saya hanya butuh jawaban Tuhan lewat mimpi yang sederhana bahwa kalau Sabat itu hari Sabtu, tunjukkan mimpi yang sederhana bagi saya. Kalau Sabat itu hari Minggu,
Tunjukkanlah jawaban dengan lewat mimpi yang sangat sederhana saja. Bahwa hari Sabat itu hari Sabtu. Ya. Pada waktu saya bermimpi, Tuhan kasih jawaban memang. Kasih jawaban. Ya. Ada seorang yang absen datang kepada saya dengan anaknya. Dia memanggil saya dan mengatakan, di dalam itu di bahasa kami itu panggil paling itu kalau Ambon itu panggil nyong. Tapi kalau di kampung kami itu panggil Toto. Toto itu sayang-sayang, anak kesayangan laki-laki. Ya. Jadi dia datang kepada saya. Om, ini datang kepada saya, dia katakan, Nyong, ini jas. Besok hari Sabat kau berkhotbah. Saya bilang, Bu, saya bisa berkhotbah, saya bukan absen. Masa saya disuruh berkhotbah hari Sabat? Tidak, Nyong harus berkhotbah. Atau bilang saya, tidak bisa. Tidak bisa, Om. Tidak, kau harus berkhotbah karena kami berdua saling menolak, saya dengan dia. Iya. Akhirnya dia katakan, Nyong mau berkhotbah atau tidak, ini judge. Dia taruh sama saya, di bahu saya, kemudian dia pergi. Saya kaget bangun, oh hari Sabat, hari Sabtu. Oh iya. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan suka kasih jawaban. Besoknya juga, mau hari Sabat, saya bilang, Tuhan, ada satu yang saya mau tanya sama Tuhan. Iya. Saya sudah dengar pekabaran bahwa babi itu haram. Bagi kami yang saya dengar, yang saya ajak belajar bahwa semua makanan itu boleh dimakan. Babi atau apapun boleh dimakan. Saya mau minta petunjuk dari Tuhan. Saya minta Tuhan, jika babi itu haram, berikanlah mimpi yang sangat sederhana kepada saya. Akhirnya saya bermimpi. Ya. Tuhan kasih jawaban lewat mimpi. Saya bermimpi bahwa ada acara. Kemudian mereka memotong itu babi dan masak. Waktu mereka sodorkan itu kepada saya, itu babi itu panas. Sementara panas dengan kuahnya. Waktu saya mau makan, itu babi itu rupa menjadi ulat-ulat biru. Sama seperti di daging busuk. Saya tidak bisa makan, saya kaget bangun. Ternyata jijik sekali itu babi. Iya. Sambil keputusan, tidak lagi makan babi. Iya. Kemudian, hari Sabat. Panggilan pendeta misa. Waktu panggilan pendeta misa, saya mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Saya dibaptiskan di Ungklap. Kami pada waktu itu kurang lebih 40-an orang. 40-an orang yang dibaptiskan. Sekarang saya sudah baptis. Saya punya perjanjian bahwa saya mau jadi pendeta. Ya. Karena waktu dibaptis banyak persoalan muncul, akhirnya saya pulang Ambon. Saya pulang Ambon. Jadi saya pulang Ambon tahun 97, saya pulang Ambon. Pada waktu sampai di sana, diberi makan. Lalu ada makanan di rumah itu, ada udang. Ya. Ada udang. Tapi saya tidak mau makan. Ibu pendeta katakan, oh sudah masuk akal ya? Saya bilang, oh sudah. Tiba-tiba saya mengaku sudah. Mulai malam itu, saya mulai dikasih nasihati, dimarahi. Ya, jadi saya bingung. Bagaimana caranya ini? Ya? Karena waktu saya bingung, pada saat itu saya hanya berdoa tengah malam. Tuhan, saya akan berjanji sama Tuhan bahwa kalau saya sembuh, saya mau menjadi pendeta. Tapi saya minta supaya Tuhan luruskan jalan saya. Yang saya doakan, Tuhan,
jika jalanku serong, engkau luruskan jalan saya. Malam itu saya berdoa, Tuhan, jika jalanku serong, engkau luruskan jalan saya. Saya harus mau ke ungklap. Ya. Sekarang saya mendapat tantangan ini. Pada waktu mereka sementara memarahi saya diam, tenang. Saya tidak bisa bikin apa-apa. Tapi ada oma yang bela saya. Ada oma mengatakan begini, kan itu kan dia sudah besar, dia kan bisa cari jalan sendiri, ya. Lalu ibu pendeta langsung katakan, oh iya, memang dia sudah besar dan dia cari jalan sendiri, makanya masing-masing biaya sekolah sendiri, ya. Saya bingung, waktu itu saya sementara bingung, lalu ada teman saya dalam persoalan itu, mari kita jual buku. Bagaimana mau jual buku? Saya malu mau jual buku. Saya tidak pernah jual buku. Bagaimana? Ya. Mereka bilang, mari kita ikut di kantor ada penataran dulu. Dikasih penataran baru jalan. Akhirnya saya sembunyi-sembunyi keluar setiap hari jual buku. Ya. Jual buku. Saya jual buku di kantor daerah Maluku. Ya. Pada waktu saya jual buku di daerah itu Maluku, banyak sekali mujizat Tuhan yang Tuhan buat bagi saya. Selama saya menjual buku, laris buku saya. Banyak mujizat luar biasa. Saya pernah masuk satu rumah di jual buku di Ambon. Saya masuk satu rumah. Di situ rumah itu ditulis awas anjing galak. Saya baca awas anjing galak. Lalu doa saya begini, Tuhan, saya mau bawa kesabaran di rumah ini. Kalau seandainya anjing itu menghalangi pekerjaan Tuhan untuk mereka mendengarkan kesabaran, ya Tuhan, biarlah anjing-anjing itu menggigit saya. Tetapi jika Tuhan izinkan mereka selamat, biarlah engkau menutup mulut-mulut anjing ini. Kemudian saya buka pintu, lalu masuk. Waktu saya buka pintu masuk, mujizat Tuhan luar biasa. Itu anjing-anjing galak itu datang dan mencium tangan saya. Luar biasa mujizat Tuhan. Saya bilang ternyata ini mujizat. Itu yang memberikan semangat saya untuk jual buku terus. Mujizat. Iya. Saya jual buku terus. Akhirnya selama 1 bulan saya menjual buku di Ambon. Kemudian teman-teman saya, mari kita pulang ke Manado. Kami pulang ke Manado. Tahun 98, saya mengambil keputusan untuk kuliah mengambil Fakultas Filsafat. Ya. Jadi saya ambil Fakultas Filsafat semester pertama. Dan tetapi itu sudah tamat. Ya. Kemudian setelah saya ambil Fakultas Filsafat, saya kuliah dengan baik. Ya. Banyak tantangan dan banyak pencobaan. Ya. Karena mujizat Tuhan itulah yang membuat saya lebih semangat. Akrab dengan Tuhan itu luar biasa. Ya. Siang malam saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan buka jalan saya. Doa saya selalu satu mas satu. Tuhan, jika jalanku serong, luruskanlah jalan saya. Pada waktu mau pergi di Ungklap dan kuliah, sampai di Ungklap, saya berdoa lagi, Tuhan, apakah saya akan tamat di Ungklap ini? Berikanlah jalan keluar. Akhirnya teman-teman saya bilang, oh boleh baleber di sini. Akhirnya saya baleber, ya berdikari. Saya mulai berdikari, bekerja di Ungklap dan ambil Fakultas Filsafat. Tadinya sebenarnya, ya kuliah di Ungklap tidak pernah saya bermimpi mau jadi itu pendeta absen. Ya. Tapi inilah jalan Tuhan karena doa saya, luruskanlah jalan saya. Kalau saya itu lo ini bengkok, ya. Jadi puji Tuhan, ketika saya ambil Fakultas Filsafat, saya kuliah ya di Fakultas Filsafat dalam pergumulan. Sambil baleber 1 tahun, kemudian kuliah
belajar 1 semester, kemudian kuliah. Iya. Akhirnya tamat di KKN tahun 2001. Iya. Saya tamat di 2002. Saya tamat di KKN 2002. Kemudian setelah itu saya kerja di pertama kali saya TESPEM saja, karena waktu itu ya TESPEM misioner, pendeta muda TESPEM. Saya pertama kali kerja di Jamaat Kanan Karumbasan. Ya. Saya kerja di Jamaat Karumbasan 6 bulan, kemudian ya saya dipanggil ke Ambon. Saya dipanggil ke Ambon untuk tugas di sana. Setelah saya tugas di sana, saudara, ini pengalaman yang luar biasa. Saya pergi ke rumah. Saya sudah jadi pendeta muda ini. Waktu saya sampai di rumah, semua orang yang ada di rumah itu keluar semua. Di pastori kosong. Saya bilang, kenapa setiap kali saya datang di pastori, ini kosong? Ya. Selalu ibu pendeta katakan, saya mau keluar. Saya mau keluar. Susah sekali untuk menginjili mereka. Saya berdoa, Tuhan, bagaimana caranya saya mau memperkenalkan Injil kepada mereka. Setiap kali saya datang, mereka tutup mulut, tidak bisa berbicara. Sama sekali tidak bisa berbicara. Ya. Satu ketika pendeta pindah di tempat yang lain. Ya mungkin sudah pergi ke tempat yang lain, saya ke sana lagi. Waktu saya sampai di situ, mereka juga keluar. Itu silakan makan, kami mau keluar. Luar biasa. Saya mau bersaksi kepada mereka bahwa saya sudah tamat di Unplab menjadi pendeta muda dan ditugaskan di sini. Iya. Tapi karena mereka tidak berbicara dengan saya, akhirnya ya saya biasa tinggal di situ karena mereka keluar, ya saya juga pulang. Dan waktu saya pertama kali ditugaskan di satu jemaat yang di pulau, namanya Pulau Anyo-Anyo, ya, Pulau Titawai. Saya tugas pertama di pulau itu banyak sekali tantangan menjadi pendeta. Ya. Mengapa? Ya, menghadapi orang-orang Ambon adalah orang-orang keras. Ya. Kalau kita berbicara pelan, mereka bilang terlalu pelan kau bicara. Kalau kita berbicara keras, ya itu cocok dengan mereka. Ya. Jadi saya ditugaskan di sana. Ketika saya ditugaskan di sana, ya, baru hari Sabat pertama kali, saya pimpin sekolah Sabat. Waktu itu bukan saya yang pimpin sekolah Sabat, diskusi sekolah Sabat di masing-masing kelas, ya, kelompok. Baru pertama kali saya di situ pertama hari Sabat, itu bertengkar itu orang di situ. Bertengkar tentang pelajaran sekolah Sabat. Ada yang bertanya, lalu kemudian pemimpin diskusi katakan, loh, pertanyaan bodoh-bodoh ini. Ya, akhirnya terjadi pertengkaran. Kita tahu bahwa jamaat di Ambon, khususnya di Titawai, memang jamaat yang keras-keras. Tapi karena saya sudah belajar di Unplab, dari pendeta Tumalun. Pendeta Tumalun yang mengajar saya tentang Roh Kudus, akrab dengan Roh Kudus. Dan saya di jamaat itu, karena jamaat itu saudara-saudara, saya mau cerita, pendeta yang tugas di jamaat itu cuma 6 bulan paling kurang. Paling tinggi 6 bulan. Ya. Tapi ketika saya di sana, oleh karena terjadi, begitu saya cuma belajar tentang Roh Kudus. Dan di sana saya mulai mengajarkan anggota-anggota jemaat tentang Roh Kudus. Bagaimana caranya? Setiap mereka ada pertengkaran, saya pergi ke rumah di mana mereka bertengkar itu. Memohon Roh Kudus 1 jam. 1 jam berdoa, bertelut, dan memohon. Jadi kalau ada pertengkaran di antara jemaat kedua orang itu, maka jam 6 sore saya sudah pergi ke rumah itu.
Saya bercerita dengan mereka, kemudian mari saya katakan, oh sudah jam 7. Boleh kita berdoa 1 jam dengan Tuhan. 1 jam dengan Tuhan. Bertelut, memohon curahan Roh Kudus, memohon roh kerendahan hati, memohon kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus mengubah mereka di saat itu. Selama saya tugas di jamaat itu kurang lebih 7 tahun. Di jamaat itu saya mengajarkan mereka tentang Roh Kudus. Ya, belajar dan Roh Kudus mengubah mereka. Saya tidak pernah menasihati mereka. Saya hanya mengajar mereka bertelut dan memohon Roh Kudus 1 jam. Dan luar biasa. Selama saya tugas di sana, aman dan damai jamaat itu. Karena diubahkan oleh Roh Kudus. Dan itulah yang membawa saya dalam pelayanan akrab dengan Roh Kudus itu luar biasa. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Roy itu yang sudah memberikan sebuah buku bagi saya. Dan ketika saya membaca buku itu, benar sekali, Roh Kudus itu luar biasa. Kalau kita akrab dengan Roh Kudus, segala permasalahan kita pasti diatasi oleh Roh Kudus. Akhirnya saudara-saudara, karena jamaat itu yang tadinya terjadi pertengkaran, namun karena kuasa Roh Kudus yang saya bawa di sana, dari malam ke malam, berdoa di anggota-anggota jamaat, memohon Roh Kudus 1 jam, akhirnya pertobatan terjadi. Saya di situ kurang lebih 7 tahun saya melayani di jamaat itu. 3 ketua daerah berturut-turut. Mereka tidak mau pindahkan saya. Akhirnya saya minta, kalau saya di sini, lebih bagus saya dipindahkan ke tempat yang lain. Jadi saya ketika ketua daerah yang baru, saya minta pindah. Akhirnya dipindahkanlah saya ya ke tempat yang lain. Waktu saya dipindahkan ke tempat yang lain, baru 6 bulan kemudian mereka mau minta saya balik ke tempat di situ. Tapi saya katakan, ya kita harus menikmati jamaat-jamaat yang lain dengan berkat yang sama. Di setiap jamaat-jamaat yang lain, saya selalu mempraktekkan seluruh anggota-anggota jamaat untuk akrab dengan Roh Kudus. Ya. Oleh sebab itu, di hari kesaksian ini, saya hanya menyingkat-singkat cerita saya. Memang banyak pengalaman, tapi saya mau bersaksi bagi saudara-saudara bahwa akrab dengan Roh Kudus itu luar biasa. Banyak sekali tantangan, saudara. Banyak sekali tantangan, banyak sekali pencobaan. Namun bersama Roh Kudus, badai pasti berlalu. Ya. Itulah yang dialami oleh saya pada sore hari ini. Saya diberikan kesempatan ya untuk berbicara, saya minta 30 menit. Ya. Tapi hari ini saya minta maaf Pendeta Itoi karena anggota jemaat sementara tunggu saya untuk putus sabat. Jadi mudah-mudahan kesaksian saya ini yang saya harapkan bagi seluruh orang-orang muda. Andalkan Roh Kudus. Andalkan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan mengubah kita semua. Dan Roh Kudus itu akan menuntun janji saya. Saya setelah ambil komitmen dengan Tuhan, ketika saat itu saya lupa untuk sampaikan bahwa komitmen saya dengan Tuhan ketika mengambil keputusan mengikuti Yesus, Filipi 1 ayat 21, sebab bagiku ya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Komitmen saya dengan Tuhan inilah yang membuat saya bekerja dengan Roh Kudus. Di mana saya menginjil, tidak ada seorang pun yang saya takuti selain Tuhan pencipta langit dan bumi. Di mana-mana banyak sekali tantangan. Ketika saya mau membuat KKR, membangun gereja, banyak sekali tantangan, luar biasa. Sampai harus menghadap bupati juga selalu mengirim surat untuk menghadap. Saya menghadap bupati dan sebagainya. Saya
tidak pernah melupakan. Saya pernah mendirikan gereja di Luwuk yang sekarang Ciselti, ya tahu itu desa itu. Waktu saya mau bangun gereja di situ, banyak sekali tantangan. Pemerintah datang dan selalu saya dipanggil untuk menghadap. Saya untung di sini, waktu mau letakkan batu pertama gereja, saya panggil camat. Saya doakan camat, kemudian saya minta camat, boleh letakkan batu pertama gereja kami. Oh boleh. Akhirnya camat datang, saya karena anggota di situ 4 kakak, saya katakan boleh kita bikin persiapan untuk letakkan batu pertama. Camat datang, letakkan batu pertama. Besoknya mereka dengan masyarakat yang ada, mereka datang dan katakan jangan coba-coba bangun gereja di sini. Ya. Waktu itu saya tidak tinggal di situ, jauh dari tempat itu. Mereka telepon saya, datang. Ketika saya datang di tempat itu, saya katakan tukang kerja. Tidak ada seorang pun masyarakat yang datang. Ya, lalu akhirnya terjadi. Sampai gereja itu selesai, kemudian saya pindah. Puji Tuhan karena pertolongan Roh Kudus. Gereja selesai, saya pindah dari tempat itu. Bikin KKR banyak sekali tantangan. Di selfie yang sementara dengar itu dia mengetahuinya. Saya dilapor selalu setiap saat menghadap Kapolres. Saya selalu menghadap kantor polisi. Tapi bersama Yesus badai pasti berlalu. Tuhan pembela, dia membela kita di saat kita menghadapi tantangan. Dan selalu mulus pekerjaan Tuhan di sana. Karena saya punya tekad, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bersama dengan Roh Kudus, saudara-saudara, saya harap bekerja dengan Roh Kudus, segala sesuatu itu pasti aman dan damai. Sukses bekerja bersama Yesus. Terima kasih. Mohon maaf Pendeta Toy karena di sini sudah tutup sabat, anggota-anggota jemaat sementara menanti saya untuk renungan tutup sabat. Nanti ada waktu lagi, baru kita sambung lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Oke. Amin. Saya permisi dulu Pendeta Toy, karena mau renungan tutup sabat di gereja. Terima kasih. Ya, nanti ada waktu lagi baru undang saya. Ya. Terima kasih Pendeta. Terima Baik. kasih. Ya. Terima kasih kesaksian yang telah dibawakan oleh Pendeta Aris Boy Rifualu. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian selanjutnya dari Kakak Nonse Naibawo. Tadi saya sudah melihat sudah ada. Selamat sabat. Apakah kedengaran suara saya? Kedengaran. Oke, baik. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Saya dapat beribadah bersama dengan jemaat Nyur Melambai. Selamat sabat untuk jemaat Nyur Melambai dan selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semua ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pendeta Roy Pito yang sudah menghubungi saya untuk membawakan kesaksian pada sore hari Sabat ini. Sebelum saya menyampaikan kesaksian, saya rindu untuk kita bersama-sama untuk berdoa mengundang Roh Kudus. Bersatu dalam doa. Bapa kami yang kudus, yang bertata di sorga, terpujilah Tuhan, Allah semesta alam yang kami sembah siang dan malam. Terpujilah Engkau Tuhan, Tuhan izinkan kami bersama dengan umat Tuhan, dengan jemaat Nyur Melambai, untuk dapat merayakan Sabat bersama pada Sabat yang kudus ini. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk berkuasa, khususnya pada hamba-Mu, untuk menyampaikan kesaksian pada hari Sabat ini. Nama-Mu lah dimuliakan dan sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Ampuni kami orang berdosa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, tentu
saya untuk jemaat Nur Melambai beberapa bulan yang lalu kita pernah bersama-sama untuk berdoa subuh ya. Ada beberapa bulan pada waktu itu. Mungkin ada sebagian di antara kita yang belum mengenal saya. Nama saya Nonse Naibaho dari Jemaat Kebayoran. Dulu Pendeta Pitoy adalah salah satu gembala jemaat di Jemaat Kebayoran. Pada sabat ini saya rindu untuk menyaksikan berjalan bersama dengan Tuhan. Kesaksian yang mau saya bagikan adalah pada hari Sabat ini mengenai pengalaman saya ketika bekerja di perusahaan yang tidak libur pada hari Sabat. Dimulai ketika saya diinterview, pemilik perusahaan menyatakan kepada saya bahwa kantor di tempat pekerjaan yang saya lamar adalah pekerjaan yang selalu bekerja pada hari Sabat. Lalu bos saya itu mengatakan kantor ini bekerja setiap hari Sabat, setiap hari Sabtu, sehingga berarti yang artinya bahwa saya tidak diterima untuk bekerja di perusahaan itu. Lalu setelah 2 minggu, setelah saya diinterview, pemilik perusahaan itu menghubungi saya kembali dan menyatakan, kenapa kamu belum datang untuk bekerja? Saya pikir karena perusahaan itu tidak libur pada hari Sabat, tentu saya tidak akan mau untuk bekerja di perusahaan itu. Lalu saya menjawab, perusahaan ibu kan masuk setiap hari Sabtu, sementara saya kan beribadah setiap hari Sabtu. Lalu pemilik perusahaan itu menyatakan, apakah itu alasannya? Saya katakan tentu iya ibu, karena saya harus beribadah pada hari Sabat. Kemudian pemilik perusahaan berkata, kalau memang itu alasannya, karena saya adalah pemilik perusahaan ini, saya akan memberikan kamu libur setiap hari Sabat. Wah, mendengarkan hal itu saya sangat senang sekali. Karena Tuhan masih mendengarkan doa yang selalu kita naikkan kepada Tuhan. Dan saya juga teringat dengan satu ayat yang sangat berkesan di hati saya dalam Keluaran 19 ayat 5. Mohon mungkin ada salah satu dari anggota jemaat Nur Melambai untuk membacakan ayat ini. Keluaran 19 ayat 5. Tolong dibaca. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Wah, dengan ayat ini saya sangat senang sekali. Tuhan mengatakan, kalau kita memang benar sungguh-sungguh untuk berpegang akan janji Tuhan, maka Tuhan itu akan membuat kita menjadi harta kesayangan sendiri dari antara segala bangsa. Ayat ini selalu saya renungkan dalam kehidupan saya. Dan ketika saya diterima untuk bekerja, yang tadinya saya tidak mau datang selama 2 minggu, saya merasakan bahwa Tuhan itu mendengarkan segala doa-doa yang saya panjatkan kepada Tuhan. Dan tentu Tuhan akan sangat mengasihi kita kalau kita dapat menuruti perintah Tuhan. Ketika saya juga bekerja, ada banyak juga tantangan yang saya hadapi di perusahaan di mana saya bekerja. Pertama-tama, setiap hari Senin, ketika saya masuk ke dalam kantor, saya lihat nama saya ada selalu tertulis di bulletin board. Wah, saya kaget. Wah, kenapa ya nama saya selalu ada tertulis di situ? Ternyata karena saya pikir karena saya itu sudah izin pemilik perusahaan bahwa saya memang tidak bekerja pada hari Sabat. Tapi nama saya selalu ada di bulletin board itu. Tapi itu adalah menunjukkan pegawai yang tidak masuk pada hari Sabtu. Tapi lama-kelamaan saya sudah terbiasa. Dan saya berpikir positif, yang saya ambil adalah nama saya jadi mengabarkan Injil di sana, yaitu beribadah setiap hari Sabtu. Yang tadinya saya merasa, waduh kenapa ya nama saya itu selalu ditulis di bulletin board ya, tapi dengan pertolongan Tuhan, ternyata ada maksud Tuhan bahwa saya
ada seorang umat gereja Mesias hari ke-7 yang mau menyisihkan Sabat. Inilah positifnya yang saya alami. Jadi terpujilah Tuhan atas hal ini. Ada lagi tantangan yang berikutnya. Yang saya hadapi adalah ketika saya harus mengikuti rapat pada hari Jumat. Pada waktu itu pimpinan perusahaan menyatakan bahwa kita akan meeting pada jam 3, lalu mundur dengan sampai jam 4 sore, sampai jam 5 sore, sampai jam 5:30 saya tunggu. Wah, saya berpikir nih, ini sudah mendekat hari Sabat, bagaimana ya caranya gitu ya. Saya tunggu kembali, saya message itu bos saya, karena pada waktu itu dia lagi di luar kantor. Dia katakan, "Sir, saya sudah ada di kantor." Karena pada waktu itu juga saya lagi di luar kantor, tapi karena dikatakan ada meeting, saya cepat kembali ke kantor. Lalu saya message lagi bos saya, "Sir, sudah jam 5:30, bagaimana ini? Sudah mau jam 6," gitu. Lalu saya sudah berdoa terus. Pada waktu itu Pendeta Roy Pito juga masih gembala jemaat di Jemaat Kebayoran. Lalu saya telepon Pendeta Roy Pitoy, "Pendeta, minta tolong doakan saya, karena saya akan disuruh bos saya untuk meeting pada Jumat mau menjelang Sabat, agar saya berani untuk memohon izin kepada pimpinan saya untuk dapat pulang." Lalu Pendeta Roy Pito mengatakan, "Oh iya, saya akan doakan kamu sekarang." Pas message itu saya baca, saya udah lihat bos saya itu sudah di ruangan meeting. Tentu saya masuk, udah mendekati mau jam 6. Lalu saya katakan dengan berani kepada bos saya, "Sir," bersama dengan istrinya, karena mereka kan pemilik perusahaan. Biasanya kan kalau sama pemilik perusahaan, orang takut sekali. Tapi saya percaya Pendeta Roy Pito juga udah mendoakan saya, dan saya juga udah berdoa terus. Terus saya katakan, "Sir, mohon maaf karena sudah mau menjelang Sabat, saya tidak bisa meeting pada hari ini." "Wah, kenapa nggak boleh? 5 minutes only." Terus dia melihat saya, "Maaf sir, saya tidak bisa. Saya takut sama Tuhan." Terus saya mau nangis. "Saya takut sama Tuhan, sir. Cuma sebentar saja," katanya, "saya sudah tiba di kantor." Memang sih sebenarnya karena saya sudah berdoa sama Tuhan, sepertinya saya dikasih keberanian untuk memohon, dan saya udah pasrah, kalaupun pimpinan ini untuk mengeluarkan saya dari perusahaan ini, tidak apa-apa. Saya pikir Tuhanlah yang punya langit dan bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saya berpikir seperti itu. Terus setelah itu bos saya katakan, ketika saya bilang, "Maaf sir, saya tidak dapat meeting pada sore hari ini karena sudah menjelang Sabat, Sabtu." Lalu bos saya melihat saya seperti heran ya, ini orang bego kali ya sama saya, kok berani ngomong seperti itu gitu. Tapi dengan pertolongan Tuhan, dia katakan seperti ini, "Oke deh, kalau memang kamu harus pulang, tidak apa-apa. Silakan saja kalau memang harus pulang." Lalu saya katakan, "Maaf ya sir ya, maaf ya sir, saya mau menangis pada waktu itu." Terus dan istrinya juga mengatakan, "Oke deh silakan pulang." Lalu saya katakan, "God bless you sir," saya bilang gitu. "God bless you, God bless you." Lalu saya mau nangis sampai dekat pintu kantor, lalu saya nangis nih. Saya pergi ke gereja. Setelah saya pergi ke gereja, saya bersyukur sama Tuhan, saya menangis di gereja, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas segala pertolongan Tuhan, karena Tuhan masih memberikan keberanian pada saya untuk mau menyampaikan permohonan saya kepada pemilik perusahaan itu, dan saya pun diizinkan dengan baik, "Silakan kamu pulang, tidak apa-apa," katanya. Tentu itu adalah pertolongan Tuhan. Dan saya mengingat satu ayat, mohon dibaca dari salah satu anggota dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab
sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, terima kasih. Dengan ayat ini saya merasakan pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Karena Tuhan mengatakan, janganlah takut, sebab aku akan menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Jadi kalau kita punya masalah, jangan pernah takut, karena janji Tuhan itu pasti ada. Tapi artinya adalah, jangan sampai kita, ketika kita menghadapi masalah itu, jangan kita takut misalnya disuruh kerja pada hari Sabat. Apakah kita mau bekerja pada hari Sabat? Perlukah kita takut umat-umat Tuhan ketika disuruh pimpinan bekerja pada hari Sabat? Atau perlukah kita takut ketika terancam akan kehilangan pekerjaan sehingga tidak dapat mempertahankan Sabat? Padahal janji Tuhan ini sangat pasti. Tuhan itu apa yang dijanjikan itu pasti. Tapi artinya tidak pernah Tuhan itu langsung memberkati kita, penuh-penuh berkat, kaya. Bukan seperti itu. Tuhan mengizinkan kita selalu ujian. Tapi di luar ujian itu pasti ada kemenangan. Karena Tuhan selalu mengatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Asal kita selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti dekat sama kita. Asal kita jangan takut dan khawatir. Khususnya menyucikan Sabat yang kudus. Jangan pernah kita mencoba-coba untuk mengurus, contoh ada saudara kandung yang nikah pada hari Sabat, atau om, atau sepupu, sehingga kita pergi untuk ke pesta. Jangan pernah kita untuk mau mengurus segala urusan-urusan kita pada hari Sabat. Karena Tuhan sudah memberikan satu peringatan kepada kita, pertanda bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Oleh karena itu kita umat-umat Tuhan, jangan pernah kita mau untuk mengorbankan Sabat demi untuk mencari uang. Pengalaman yang saya rasakan lagi pada satu ketika kali pemilik perusahaan juga mengajak untuk jalan-jalan 6 orang dari antara kami ke Singapura dan Hong Kong pada waktu itu. Ketika saya lihat tiket yang dipesan itu dari Singapura ke Hong Kong berangkat pada hari Sabtu. Satu sisi saya senang sekali untuk jalan-jalan ke Hong Kong. Tapi mengingat Sabat yang kudus, saya takut kepada Tuhan. Saya bergumul untuk berdoa agar saya berani memberitahukan ke bos saya supaya tiket yang diambil itu agar dapat di-cancel dengan baik. Dengan pertolongan Tuhan saya takut, saya gemetar. Saya telepon saudara saya. Adik saya ada namanya John, saya bilang. Saya mengalami ujian iman, saya bilang. Kenapa? Kita itu diajak bos untuk jalan-jalan ke Hong Kong, ke Singapura, ke Hong Kong. Tapi berangkat dari Singapura itu jatuh pada hari Sabat. Lalu adik saya katakan, wah, ini adalah suatu ujian yang besar buat kamu, katanya. Tapi kamu berdoa. Puji Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong berikan kepada saya keberanian untuk menelpon bos saya. Karena pada waktu itu juga yang booking tiket itu adalah pemilik perusahaan. Karena dia juga punya rumah di Singapura. Lalu saya telepon bos saya. Ibu, bolehkah aku berbicara sebentar? Lalu dia katakan, silakan. Lalu saya katakan, setelah saya udah berdoa, Ibu mohon maaf, saya melihat tiket yang kita mau jalan-jalan ke Singapura dan Hong Kong. Dari Singapura berangkat ke Hong Kong jatuh pada hari Sabat, hari Sabtu. Karena saya kan ibadah hari Sabtu. Lalu gimana? Ya maaf Ibu, saya nggak bisa ikut. Lalu bos saya katakan, jadi kamu nggak ikut? Dan dia katakan, iya. Oke deh kalau gitu. Jadi kamu nggak ikut ya, jadi saya hapus namanya ya. Ya Bu, maaf ya Bu ya. Maaf Bu, saya nggak bisa. Saya baru tahu bahwa itu berangkat pada hari Sabtu ke Hong Kong. Dan bos saya katakan, oke deh nama kamu di-cancel.
Setelah itu, setelah beberapa hari, teman-teman saya pada waktu itu semuanya sudah mempersiapkan koper mau berangkat nih. Senang banget mereka. Wah, kita mau jalan-jalan nih, ada yang happy banget, ada yang beli koper bagus gitu. Ternyata seluruh keberangkatan itu di-cancel karena saya tidak jadi ikut. Lalu semua teman saya itu membenci aku. Padahal ketika sebelum saya kasih tahu sebenarnya sama bos saya untuk mau telepon, saya udah kasih tahu sama sekretarisnya bos saya. Bagaimana ya jatuh hari Sabtu keberangkatan. Saya tidak bisa berangkat dari Singapura ke Hong Kong. Saya tidak mau jalan-jalan kalau perjalanan hari Sabat. Terus sekretarisnya bilang, oke, kamu silakan saja bilang sama ibu. Sepertinya dia senang juga mungkin kalau saya nggak ikut gitu. Lalu setelah itu bos saya itu karena udah di-cancel semua, teman saya itu semua jadi membenci aku. Dikatakan seperti ini, gara-gara kamu semua keberangkatan jadi cancel, dibatalin gara-gara kamu katanya. Jadi semuanya itu jadi, padahal yang pertama waktu saya info itu bos saya itu udah setuju bahwa nama saya itu cancel, udah oke. Ternyata keberangkatan jadi cancel semua. Akhirnya teman-teman saya itu membenci aku, tapi aku puji Tuhan, aku berdoa terus sama Tuhan supaya teman-temanku itu jangan membenci aku gitu. Puji Tuhan 3 minggu setelah di-cancel keberangkatan, rupanya bos saya itu dijadwal ulang untuk keberangkatan. Akhirnya waktu 3 minggu itu dibuat keberangkatan dari Jakarta ke Hong Kong. Untuk mau ke Singapurnya nanti aja deh, bulan-bulan kapan nanti bisa gitu. Akhirnya kita berangkat dari Jakarta ke Hong Kong dan tidak jatuh pada hari Sabat. Jadi saya merasakan Tuhan itu sangat luar biasa. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan itulah yang menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi. Tapi kalau masalah itu selalu kita pikul sendiri, sehingga masalah itu akan berat di pikulan kita sendiri. Karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Tapi artinya, walaupun kita mengandalkan Tuhan, masalah itu kadang-kadang dapat selalu sering muncul, tapi kita jangan pernah jatuh. Karena Tuhan itu selalu hadir kepada umat-umatnya. Dan Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi, sebagai umat-umat Tuhan, jangan pernah kita putus asa atau disuruh kerja hari Sabat, kita mau bekerja pada hari Sabat, atau disuruh lembur, kita mau bekerja, padahal semuanya itu adalah melukai hati Tuhan. Dan ada ayat yang sangat berkesan di hati saya dalam Yesaya 58 ayat 13 dan 14, dapat kita baca bersama. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan, memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Tentu harapan saya semuanya kita, anggota jemaat, Nyur Melambai, semuanya kita dapat bersama-sama untuk menyucikan Sabat yang kudus, dan tidak ada di antara kita yang pernah mau bekerja pada hari Sabat. Karena itu adalah satu metrai Allah yang harus kita hormati. Jangan pernah dicoba-coba, karena itu adalah satu pesan Tuhan yang sangat indah, yang sangat mulia, yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pada akhir zaman nanti juga, ujian iman yang harus kita hadapi adalah mempertahankan Sabat yang kudus. Kiranya melalui kesaksian yang singkat ini, dapat menguatkan iman percaya kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih kesaksian dari Kanonse, di mana
kami agar lebih menghormati akan hari Sabat. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Martin P. Sulima. Shalom semuanya, selamat Sabat. Apakah suara saya terdengar? Shalom. Suaranya kurang jelas, Saudara Martin. Oke, ya sabar pendeta. Ya, sekarang suara saya jelas nggak ya pendeta? Jelas. Oh ya, berarti harus matikan kamera. Nggak apa-apa lah. Iya. Ya, terima kasih banyak untuk yang kedua kalinya saya bersaksi di Jemaat Nyur Melambai. Kalau tidak salah ya. Saya bersyukur karena kita masih diberikan satu berkat yang luar biasa di hari Sabat, dan dengan pertolongan Tuhan saya dipercayakan untuk menyaksikan bagaimana perjalanan pelayanan saya di pedalaman tanah Papua. Jadi yang saya mau saksikan di sini adalah bagaimana saya melayani di satu tempat yang sangat dalam, atau orang bilang pedalaman di daerah Papua. Dan kebetulan juga di sini juga ada Bang Andre Tambubolon, sempat satu tim sama saya di tempat pelayanan. Jadi sebelumnya saya dari Protestan, 2016 saya dibaptis. Setelah itu saya ambil keputusan untuk pelayanan di 1000 Missionary di kampus Medan. Di tahun 2017 saya pelayanan. Setelah pelatihan 2 bulan, kami pun dikirim ke tempat kami masing-masing 2 orang. Waktu itu saya dengan salah satu teman saya namanya Rio Sinaga. Saat itu kami berdua ini adalah orang yang baru mengenal kebenaran di tahun yang sama. Dan di tahun 2017, tahun yang sama juga kami berdua ikut pelayanan ini, dan kami dikirimkan bersama. Jadi baru dibaptis dua-duanya, terus dikasih partner gitu, dan dikirimlah. Dan ketika dikirim menjadi pergumulan pribadi karena orang Timur pasangannya sama orang Barat, ya kan? Maksudnya karakter orang Timur, orang Ambon yang lumayan sedikit keras, ketemu orang Medan yang juga sedikit keras. Ekspektasi saya mungkin nanti di tempat pelayanan ini kalau salah-salah bisa sedikit terjadi sesuatu yang mungkin tidak diinginkan. Tapi puji Tuhan, kami pun dikirim, dan waktu kami diberikan lokasi, kami dapat di satu tempat di pedalaman Papua. Dengan mereka dari kampus, mereka sudah sampaikan bahwa kalian berdua akan berangkat ke Papua itu, dari sini naik pesawat ke Manado, dari Manado kalian akan naik kapal Pelni ke Papua. Setelah itu kalian akan naik pesawat kecil miliknya penerbangan Advent Indonesia di Papua untuk pergi terbang ke tempat ini. Singkat cerita, kami pun tiba di Papua, di kompleks atau tempat tinggalnya penerbangan Advent Indonesia, mempersiapkan diri untuk berangkat. Kejadiannya pas saat kami tiba di situ, beberapa hari yang lalu pesawat yang nantinya akan antar kami ke pedalamannya akan tempat pelayanan kami ini lagi mengalami kecelakaan di tempat yang akan kami pergi ini, sehingga pesawat tidak bisa terbang ke sana. Akhirnya kami pun sekitar 1 bulan lebih, di bulan Agustus kami berangkat, di bulan September kami berangkat ke Papua, kisaran bulan Oktober baru kami pun pergi ke tempat pelayanan. Jadi 1 minggu, 1 bulan lebih kami pun melayani di sekitaran tempat penerbangan Advent sebelum kami dikirim ke pedalaman. Pelayanan kami di sekitar tempat penerbangan Advent itu, kami bertemu dengan seorang bapak, namanya sudah lupa, cuman kampungnya Kampung Yowari di belakang penerbangan Advent. Saya dengan partner saya kami pergi pelayanan. Bapak ini kisaran umurnya itu 40 menjelang 50, kisaran umur segitu. Waktu kami pergi, dia hampir beberapa bulan sudah tidak kerja lagi karena mengalami stroke ringan yang membuat dia harus tetap istirahat, dan pekerjaan dia terhambat, akhirnya penghasilan pun juga sangat minim untuk kebutuhan hari-hari. Dan kami pun bertemu karena menunggu informasi berangkat, kami pun jalan ke tempat-tempat atau rumah-rumah yang ada di situ, kami minta izin di RT-nya atau kepala kampungnya untuk bisa tensi orang-orang di situ, jadi tensi cek darah aja lah, dan konsultasi kesehatan. Akhirnya ketemu bapak ini,
Dan saya pun tawarkan ke Bapak ini, saya bilang, Bapak mau nggak saya terapi air panas air dingin, karena bisa sedikit membantu sarafnya juga, Bapak. Terus Bapaknya bilang, oke, boleh anak. Setelah itu kami pun buat terapi. Setelah tensi kami buat terapi. Yang menjadi suatu keajaiban adalah setelah kami terapi, jadi sore menjelang malam jam-jam 4 atau jam 5 gitu, kami berdua terapi lah. Jadi air itu masih bersih banget. Air yang saya taruh di kakinya itu karena dia duduk, saya taruh di kakinya itu ada air panas sama air dingin. Dan partner saya ini sempat foto dari atas lah, karena untuk dokumentasi mungkin untuk kami buat laporan, dia sempat foto dari tempat duduk itu. Dan setelah saya berdua, saya pun terapi lah Bapak ini. Waktu terapi, terus kami berdua pulang jalan dari atas, sudah mau malam, kami berdua pulang, terus saya bilang ke dia, partner saya, coba saya lihat foto yang tadi gitu. Terus saya lihat foto itu, di dalam foto itu ada suatu kayak lendir gitu, di dalam air yang bersih yang itu, air yang bersih sebelum kakinya dimasukin, itu ada lendir, yang di mana lendir itu kayak berbentuk orang gitu, orang memakai jubah. Kami pikir mungkin karena kami berimajinasi lah gitu. Kami coba perbesar, kami terus perbesar, kami zoom terus untuk dia lebih perbesar. Gambar itu nggak berubah. Terus kami mungkin karena ketakutan, kami pikir yang aneh-aneh, kami lari lah dari atas karena sepi kan jalannya, kami lari ke tempat penerbangan. Terus kami coba untuk konsultasi dengan orang-orang, teman-teman pelayanan juga, kami perlihatkan gambar, mereka juga bilang ada orang gitu, kayak iya pendeta, iya ada orang kayak berbentuk orang gitu. Terus kami berdoa, saya bilang ke Tuhan gini, Tuhan kalau ini hal yang tidak baik, Tuhan jangan permalukan kami, tapi kalau ini sesuatu tanda yang baik, biarlah semua untuk kepujian nama Tuhan. Besoknya kami kembali, besok siang, karena kami janjian siang, Bapak siang kami kembali lagi untuk terapi ya. Karena pagi kami harus kerja di penerbangan Advent untuk bersih-bersih lingkungan dan sebagainya. Siangnya kami datang, waktu kami datang, kami tanya ke orang rumah, Mama, bapaknya di mana gitu? Kami mau terapi. Bapaknya ya, tunggu kami panggil dulu gitu. Waktu dipanggil bapaknya keluar dengan pakaian rapi mau pergi kerja gitu kan, keluar dari samping rumah terus gitu. Terus kami bilang, Bapak mau kemana? Saya mau pergi kerja. Saya bilang, Bapak udah sehat. Puji Tuhan anak, Bapak sudah sehat, Bapak pergi kerja dulu. Akhirnya pergi kerja, jadi kayak kami rasa, wow luar biasa gitu. Hanya dengan air panas air dingin, Tuhan menunjukkan sesuatu yang mungkin di luar ekspektasi kami gitu. Dan itu pelayanan kami. Akhirnya Bapak itu mulai kerja, sekitar 4 bulan gak kerja, dia mulai pergi kerja, dan kami rasa luar biasa. Dan akhirnya orang-orang di situ kayak merasa bahwa kehadiran kami sangat membantu mereka. Dan ya seterusnya kami terus pelayanan di mereka. Nah, pada saatnya kami pun disuruh untuk pergi ke Wamena, karena tempat pelayanan kami yang pertama ini sudah tidak jadi lagi, karena pesawat sudah tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diperbaiki karena alatnya harus dibeli ke Amerika, sehingga kami tidak bisa lagi pergi ke pelayanan kami yang pertama. Dan akhirnya kami dikirim ke Wamena dengan pesawat umum. Kami pun pergi dengan satu pendeta di sana, pendeta dari Amerika. Kami bertiga dengan pendeta pergi, dan kami pelayanan di Sogokmo, salah satu sekolah Advent juga ada di Wamena ini. Setelah pelayanan 1 minggu, kami pun ditawarkan. Mereka bilang ke kami, Martin sama partner saya, kalian ada 2 lokasi yang mungkin akan kalian pilih. Lokasi pertama, itu masih normal lah, maksudnya masih hal-hal modern masih ada. Lokasi kedua ini untuk bisa pergi ke sana hanya ada 2 opsi. Yang pertama naik helikopter atau pesawat kecil yang mendarat di atas tanah. Yang kedua kalian harus jalan kaki, paling cepat 5 hari, paling lambat sekitar 9 sampai 10 hari kalian harus jalan ke sana. Terus kami bilang ya udah kami ke tempat yang harus dengan helikopter aja. Waktu mau berangkat mereka bilang, helikopter nggak ada ke sana Martin sama ini. Terus kami pikir, waduh ini harus jalan 9 hari dan barang-barang kami banyak karena kami bawa obat-obatan dan hal-hal lain. Di hari H kami pun berdoa, kami kembali berdoa, kami minta petunjuk dari Tuhan, puji Tuhan. Di hari keberangkatan ada helikopter yang mau pergi jemput salah satu pastor atau direktur 1000 Missionary Manado yang lagi mengadakan KKR di satu tempat di pegunungan ini. Akhirnya
ya memang bersama Tuhan sesuatu yang tidak pernah kami rasakan, yang mungkin dulu nggak pernah naik helikopter, akhirnya bisa naik helikopter bertiga lah dengan pilotnya. Jadi kayak rasa wow, sesuatu yang mungkin kami hanya lihat di televisi, Tuhan buat kita untuk merasakan hal itu. Akhirnya kami naik helikopter sekitar 1 jam bertiga dengan pilot. Kami tibalah di posko utama atau disebut dengan Hobutongo, desa Hobutongo, yang Bang Andre juga melakukan pelayanan dengan istri di sana. Dan akhirnya kami tiba di Hobutongo untuk pergi ke, kami kira ini tempat pelayanan kami, padahal dari Hobutongo untuk pergi ke tempat pelayanan kami harus jalan kaki sekitar 6 jam. 6 jam itu bukan jalan yang rata, yang lurus terus sampai enggak. Tapi kayak Hobutongonya ini di kaki gunung sebelah, dan tempat kami namanya Ingrigma ini di kaki gunung sebelah. Jadi untuk bisa pergi ke Ingrigma kami harus naik gunung itu selama 6 jam untuk bisa tiba di Ingrigma. Dan untuk naik ke sana kami udah disuruh untuk mempersiapkan sepatu boots itu, supaya untuk pelayanan kami harus gunakan sepatu boots di sana karena mungkin banyak genangan-genangan air yang kalau kakinya masuk itu udah bisa tenggelam setengah pinggang lah ke dalam. Dan 6 jam kami jalan, baru 5 menit jalan partner saya udah hampir kehabisan napas karena tanjakan pertama untuk naik aja untuk tanjakannya udah terjal banget, dan itu kami bawa beban di belakang. Tapi kami percaya Tuhan sangat amat baik, dan tibalah kami di ujung ada ujung jurang gitu. Di situ kami mau lihat Ingrigma, dari kejauhan itu nggak kelihatan apa-apa karena hutan tertutup dengan daun-daun. Karena ekspektasi kami mungkin kami pergi akan ketemu rumah yang beton atau rumah-rumah yang sudah modern, ada seng lah gitu. Tapi ini enggak, di luar ekspektasi kami. Akhirnya kami berdua pun di tepi jurang itu kami harus turun lagi sekitar 1 jam lebih untuk tiba di Ingrigma. Tiba di Ingrigma itu keadaannya udah hujan rintik-rintik gitu. Kami pun disambut, dan yang kami lihat di sekitar kami hanyalah hutan yang luar biasa lebat, gunung-gunung yang kami lihat, dan rumah nggak ada rumah beton, nggak ada rumah seng, yang hanya adalah rumah honai. Dia bentuknya bulat, di bagian atasnya ditutupi oleh kulit-kulit pohon, jadi rumahnya terbuat dari kulit-kulit pohon. Itulah rumah kami selama sekitar 9 bulan lah, 8 sampai 9 bulan di sana. Dan kami berdua lihat nggak ada listrik, jaringan pun nggak ada, kamar mandi pun nggak ada, dan orang-orang di sini pun nggak ada yang ngerti bahasa Indonesia. Nggak mungkin kan partner saya ngomong bahasa Batak, saya ngomong bahasa Ambon, terus mereka ngomong bahasa mereka, kita bertiga udah nggak bisa lagi berbahasa yang baik dan benar di situ. Akhirnya kami berdua bergumul, kami bilang, Tuhan, ini tempat pelayanan kami yang kami akan layani selama 8 sampai 9 bulan. Puji Tuhan, akhirnya kami berdua kami berdua tinggal di dalam rumah honai itu dalam honai itu ada tempat tidur ukurannya hanya 1 badan, tapi kami berdua harus tidur di situ. Dan itu bukan spon, itu kayu yang di atasnya itu dibuat kayak bambu, tapi bukan bambu, kayak kayu mereka buat jadi tempat tidur. Dan bayangkan setiap hari kami berdua tidur dengan satu gaya atau nggak ada perubahan gaya, dan itu setiap hari itu badan kami harus terus tidur di atas kayu-kayu itu selama beberapa bulan gitu. Akhirnya dengan kasih Tuhan kami pun buat satu bangunan kecil namanya Rumah Berkat. Kami buat dari kayu-kayu, anak-anak di situ, orang-orang tua di situ bantu kami, dan ada ibu satu yang punya seng, ada 7 lembar, dia kasih seng itu ke kami buatlah rumah itu ukurannya sekitar 3 kali 4 meter atau 3 kali 5 meter. Dan itulah tempat ibadah yang kami buat untuk mereka. Yang awalnya mereka ibadah hanya setiap hari di panas-panas, duduk datang kumpul-kumpul. Akhirnya kami bisa buat tempat ibadah, tempat untuk klinik juga, dan untuk mengajar. Dan kami berdua pun tidur di situ karena tempat yang awal sempit. Dan mereka ini semua GKI, Gereja Kristen Indonesia, dan fanatiknya sangat-sangat luar biasa gitu. Akhirnya setiap hari kami berdua yang berkhotbah aja. Hari ini saya khotbah, minggu depan partner saya khotbah, dan kebetulan ada bapak satu yang mungkin bapak itu juga dia sedikit mengerti bahasa Indonesia, sehingga ketika kami ngomong bahasa Indonesia dia akan terjemahkan ke bahasa suku Yali. Berjalannya waktu kami pun pelayanan, kami bawa obat-obatan yang luar biasanya. 1 minggu pelayanan kami ada seorang bapak datang pakai koteka, dia turun dari hutan, usianya sudah sekitar 50 sampai 60 tahun, dia turun baru pulang berburu. Dan kondisinya tiba-tiba dia jatuh, mungkin licin, dia jatuh di hutan, tangannya patah, tangan kanannya patah. Dia turun, terus anak-anak di situ panggil, ser. Mereka kasih kode, lalu ada bapak yang ini terjemahkan bahwa ini opa ini, kakek ini, opa ini dia tangannya patah, baru habis jatuh. Dan di situ saya kaget karena pelatihan saya nggak diajar untuk menangani tangan patah gitu.
kami hanya diajar tensi, kami diajar hanya untuk mungkin terapi-terapi dan sebagainya, lebih yang simpel-simpel, dan tiba-tiba dihadapkan dengan seseorang yang tangan patah di tengah-tengah hutan, yang nggak ada akses kemana-mana, nggak ada komunikasi untuk minta arahan dan bagaimana, dan kami harus dihadapkan. Dan di saat itu saya nangis, saya sempat tunduk kepala sambil mengobati Bapak itu, saya sempat nangis. Saya bilang, Tuhan, saya takut ketika Bapak ini nggak sembuh, bisa saja kami dibunuh di sini gitu. Karena nggak ada siapa-siapa di sini, orang asing, hanya kami berdua. Dan akhirnya saya mulai pakai charcoal, saya tempel charcoal, saya buat pakai air sedikit, saya tempel di tangannya yang bagian patah itu, di bagian tulang, terus saya bungkuslah dengan kain kasa. Karena udah nggak bisa lagi buat apa-apa. Akhirnya saya pakai antibiotik, saya kasih minum antibiotik, diminum, terus keesokan harinya bapaknya ini nggak pulang, karena kampungnya itu 2 jam dari tempat kami, dia nggak pulang. Dan akhirnya besoknya, keesokan harinya dia mau pulang, terus anak-anak di situ panggil, Ser, bapaknya mau pulang, pakai bahasa Yali nanti diterjemahkan, bapaknya mau pulang, dia minta obat. Akhirnya saya bilang, Tuhan tidak mempermalukan kami di sini. Akhirnya saya kembali buka perbannya itu, saya kembali perban kembali, saya pakai plastik bening supaya dia nggak jatuh, dia punya charcoalnya. Terus waktu pulang saya berdoa dan saya kasih obat antibiotik waktu itu. Singkat cerita, Bapak itu pulang sekitar 1-2 bulan, kami nggak ketemu sama Bapak itu lagi. Terus kami pergilah, tiba-tiba kami pergi pelayanan di desa mereka, kami turun, kami diantar oleh anak-anak sana untuk pergi pelayanan di desa-desa sekitar, itu perjalanannya 1-2 jam untuk bisa sampai ke desa itu. Akhirnya kami pergi ke desa Bapak Opayang ini yang tangan patah, dan kami pelayanan, kami melayani anak-anak di situ, orang-orang di situ, dan membuat kami terkejut. Kembali lagi, Tuhan tunjukkan mujizat yang luar biasa adalah ketika kami melihat Bapak itu dari kejauhan datang menghampiri kami dengan gerakan tubuh yang sangat amat normal, tangannya terayun dengan baik, dan tiba-tiba datang menghampiri kami dan bilang, anak, apa kabar? Pakai bahasa, tapi nanti diterjemahkan, anak, apa kabar? Dan kami bilang, Bapak sehat, Bapak. Bapak punya tangan bagaimana? Dan dia dengan tangan yang patah itu dia goyangkan, oh puji Tuhan. Dia bilang, luar biasa tangan saya sudah ini. Terima kasih, anak. Dan kami rasa, wow, ternyata hanya dengan bahan-bahan sederhana aja Tuhan bisa tunjukkan sesuatu yang lebih besar gitu. Dan sampai selesai pelayanan kami, obat-obatan yang kami bawa banyak itu, obat itu nggak pernah habis. Bayangkan, setiap hari kami mengobati orang itu, setiap hari pasti ada orang yang datang. Apalagi kalau kami pergi ke kampung-kampung, setiap kami pelayanan itu yang duduk di hadapan kami itu dari usia anak-anak sampai orang tua itu semua minta obat. Itu minimal 50 orang yang kami harus obati setiap kali. Dan obat-obatan yang kami bawa, memang kami kalau kehabisan obat tertentu, kami akan pergi ke posko Hobotonggo untuk mengambil obat itu. Tapi sampai detik kami keluar dari kampung itu, obat-obat itu selalu ada, nggak pernah habis. Padahal itu orang-orang yang datang itu sangat banyak. Dan luar biasanya kadang-kadang orang yang kami obati itu nggak pernah kembali lagi. Nggak pernah kembali untuk diminta diobati. Dan kami harus hadapi orang yang tangan patah, jari hampir putus karena kenal mencadu, kaki yang luka lalu diikat sampai sangat, ketika dibuka baunya sungguh luar biasa, yang ingusan, yang kudis dan sebagainya. Dan Tuhan ajarkan kami untuk bagaimana melayani mereka dengan sukacita. Dan akhirnya yang luar biasa adalah anak-anak di sana memang kami bisa buat anak-anak di sana bisa belajar menikmati pelajaran yang sama dengan anak-anak di kota, karena mereka sampai dari kecil sampai besar, bahkan orang tua nggak tahu huruf A itu gimana, nggak tahu tulis huruf A, nggak tahu nggak tahu huruf A punya bentuk itu gimana, nggak tahu warna coklatnya itu yang seperti apa, warna biru seperti apa, bahkan memegang pensil atau pulpen atau kertas mungkin jarang gitu. Dan akhirnya kami pertama kami pergi, kami bawa kertas origami, bawa pensil hanya beberapa. Akhirnya kertas origami kami bagi-bagi lah untuk mereka menjadi tempat untuk mereka tulis. Dan pensilnya itu satu itu biasanya kami patah atau kami potong bagi 3 untuk anak-anak gitu. Dan setiap hari kami mengajar, partner saya mengajar anak-anak TK, anak-anak kecil-kecil, dan saya mengajar anak-anak yang dewasa lah. Dan akhirnya kami terus mengajar, kadang-kadang kami juga emosi kalau kami bilang A, mereka nggak tahu bilang A, dan kadang-kadang kami sampai pukul-pukul papan, ini A, jadi kadang-kadang kayak Tuhan ajarkan kami, wah nggak boleh, emosi harus santai-santai aja. Dan puji Tuhan, suatu ketika kami pun mengambil keputusan untuk turun ke kota, ke Wamena. Jadi saya, partner saya, sama ada orang kampung sekitar 2 atau 3 orang, kami sekitar 4 atau 5 orang itu kami turun ke Wamena jalan kaki 5 hari 5 malam untuk bisa tiba di sana.
Dan perjalanan 5 hari 5 malam ini nggak jalan yang sekedar jalan enak-enak aja, enggak. Untuk bisa naik, kami harus melewati gunung yang ketinggiannya sekitar 4 jam harus bisa tiba di ujung itu. Jadi dari pagi subuh-subuh jam 6 atau jam 5 kami udah harus start untuk naik ke puncak gunung. Itu biasanya itu jam 12 siang kami tiba di gunung, karena mereka perhitungan bahwa kalau kita terlambat naik itu kabut, ketika kabut menutupi jalan itu sulit, karena ini bukan gunung yang tanah yang kami bisa injak enak-enak, enggak. Sepanjang perjalanan naik ke gunung itu, Bang Andre mungkin tahu karena Bang Andre juga sudah pernah jalan kaki, mungkin melewati perjalanan yang sama, itu batu semua yang kami lewati, itu batu semua, dan kadang-kadang nggak ada akses untuk jalan sehingga mereka harus pakai kayu-kayu buat tangga-tangga, dan itu sangat-sangat berbahaya kalau salah melangkah atau kayu pun patah gitu. Dan kami harus lewati sungai, kami harus lewati padan belantara, dan kadang-kadang di tengah hutan kami harus tidur di tengah hutan. Kami harus mendengar suara-suara serigala. Mereka bilang itu barang-barang nggak bagus setiap malam, dan tibalah kami di sana, ya kami harus kembali lagi jalan kaki. Waktu itu 4 hari 4 malam kami harus balik membawa barang-barang gitu. Dan hampir 2 kali kami turun jalan kaki sampai ke kota, dan dari kota kami bersaksi tentang pelayanan kami. Orang-orang di gereja di kami di Wamena, gereja pusatnya, terus memberikan sumbangan, memberikan baju-baju, memberikan alat-alat tulis, dan ketika kami tiba di sana, kami bisa melihat bagaimana mereka sangat bersukacita dan sangat berbahagia ketika kami memberikan mereka pakaian merah putih. Anak-anak TK kami dapat mereka pakaian dari Hobotongo, kami bisa kasih mereka, bahkan bando-bando pun juga kami bisa kasih pakai anak-anak yang perempuan. Dan itu kami rasa terlalu indah pelayanan bersama Tuhan di pedalaman Papua. Namun yang membuat kami sedikit kecewa, bukan kecewa tentang pelayanan, tapi kami belum tiba di akhir pelayanan kami, yang kami rencana waktu itu ada 2 orang yang kami mau baptis di sana, kami rencana buat KKR dan sebagainya, akhirnya tertunda karena mendekati 1-2 bulan mendekati akhir pelayanan kami, ada satu kejadian teman setim kami yang harus mengalami kematian syahid atau mati syahid, yang mungkin pernah dengar Bernie Kuno di tahun 2018 di bulan Maret. Dia mengalami kematian di pedalaman Papua, dan itu membuat kami semua harus tarik. Jadi pagi-pagi ketika kami nggak tahu informasi itu, karena memang nggak ada akses untuk kami tahu informasi itu, selain kami pergi ke Hobotongo untuk mendengar dari radio. Jadi pagi-pagi benar kematian dia itu, kami lagi meditasi, kami berdua mau meditasi sekitar jam 5, tiba-tiba dari posko utama sudah mengarahkan seorang guru atau orang asli Papua situ untuk pergi memanggil kami di situ. Mereka datang, bapak ini membawa panah-panah dan membawa parang. Dia sampaikan ke kami berdua, share, kalian berdua disuruh kembali ke posko dulu karena ada berkumpul guru-guru di sana. Tanpa dia bilang alasan apapun, enggak. Tapi enggak tahu kenapa insting kami membawa barang-barang yang penting. Biasanya kan kami kalau pergi, kami nggak akan bawa barang-barang terlalu banyak. Kami hanya bawa yang perjalanan kami aja untuk 6 jam. Tapi ini nggak tahu kenapa kami berdua membawa barang-barang yang sangat kebutuhan kami yang betul-betul penting lah. Jadi ada banyak yang kami tinggalkan, tapi buat kami kalau nggak balik lagi itu masih bisa mereka gunakan. Dan ketika kami tiba di posko ini, akhirnya kami dapat informasi bahwa sahabat kami ini atau teman dan tim kami ini telah meninggal gitu. Akhirnya tidak hitung lama, radio pun juga bilang kami harus turun dari pedalaman, dan ketika hari ini kami dengar informasi, besoknya kami pun semuanya turun dari pedalaman, dijemput oleh pesawat Advent. Pesawat dari tempat lain tapi yang bawa orang Advent. Akhirnya kami dijemput, pagi-pagi benar kami dikawal oleh orang kampung di situ untuk naik ke pesawat ini, dan kami satu tim semua yang ada di situ, kami pun semua harus diturunkan di Doyo Baru. Di situ saya sempat nangis, saya bilang Tuhan, ada 2 jiwa yang Tuhan kami mau baptis mereka, Tuhan. Mereka sudah komitmen untuk dibaptis, tapi kami percaya Tuhan baik gitu. Akhirnya kami pun melakukan pelayanan kami di 2 tempat di kota, Doyo Lama sama di Sarmi. Dan 2 jiwa yang luar biasa, yang mungkin kami kecewa dengan 2 jiwa yang Tuhan nggak kasih kami untuk menuai, Tuhan ganti dengan luar biasa. Di Doyo Lama kami pelayanan, selama sisa waktu kami, ada 5 jiwa yang dibaptis di Doyo Lama. Ada 5 jiwa. Dan 5 jiwa itu kami juga dapat tantangan. Kami berdua di hari Sabat, pagi-pagi benar kami berdua lagi pergi pelayanan di satu tempat. Ibu ini adalah sekretaris gereja, salah satu jemaat gereja Kristen Indonesia atau GKI. Pagi-pagi kami berdua lagi pergi pelayanan dengan satu bapak orang Advent. Kami masuk ke dalam rumah ini, kami masuk lewat belakang pintu karena kami nggak tahu apa-apa, nggak ada firasat apa-apa. Kami bertiga masuk,
kami duduk dengan ibu ini, lalu saya pun menjelaskan tentang kebenaran semuanya lah. Semuanya udah disampaikan tentang hari Sabat, binatang, tentang semuanya disampaikan ke ibu ini. Setelah itu menutup pembelajaran itu, kami lagi nyanyi satu lagu, Aku Mau Turut Ya Tuhan. Kalau nggak salah lagu itu, dan ayat pertama itu semuanya kondisinya biasa aja, nggak ada apa-apa yang terjadi. Ayat kedua masih biasa-biasa saja gitu. Masuk ke ayat ketiga, tiba-tiba pintu rumah ibu ini didobrak. Buka pintu. Kalian lagi ngapain di dalam? Itu suaranya sangat keras, suara seorang pria sangat keras. Kami tidak tahu kalau di rumah ini sudah dikelilingi oleh orang satu kompleks atau satu kampung itu, udah dikelilingi. Jadi saya pun Bapak itu bilang, tenang saja, jangan kita keluar. Terus saya bilang, Bapak jangan Bapak, kita keluar saja. Akhirnya anak dari ibu ini pergi untuk membuka pintu. Pintu pas dibuka langsung Bapak ini langsung lari masuk. Dia pakai sepatu boots, dia masuk. Nggak tahu kenapa kami ada 3 orang di situ, tapi dia tujuan utama dia langsung ke saya gitu. Langsung dia tarik saya, dia pegang kerah baju saya, dia bilang keluar. Terus saya bilang, Bapak ada apa Bapak? Kita bicara baik-baik saja Bapak. Terus ditarik keluar di tengah-tengah halaman, dan itu semua orang udah mulai lihat. Ibu-ibu yang di situ sudah mencaci maki ini, ibu yang sekretaris ini udah mencaci maki perempuan ini, dan saya pun terdiam di tengah-tengah lapangan. Bapak saya keluar dengan memegang Alkitab, tangan kanan saya Alkitab yang tadi saya sempat gunakan untuk pembelajaran Alkitab, dan di hadapan saya ini ada Bapak ini yang udah mencekik saya di leher, dan di tangan kiri atau tangan kanan Bapak ini, tangan kiri Bapak ini sudah memegang parang. Di situ saya was-was juga, saya buat kuda-kuda juga, saya membuat kuda-kuda untuk merespon. Sedangkan partner saya ini lagi berdiri biasa aja di belakang, nggak ada yang ganggu dia gitu. Sama Bapak ini biasa, mereka lagi lihat saya gitu. Saya bilang, Tuhan ini kenapa harus saya gitu? Kenapa harus saya? Dan yang luar biasanya, tangan kiri dari Bapak itu 1 senti pun bergerak maju atau mundur, nggak gerak-gerak. Nggak ada gerakan apapun, padahal dia udah pasang kuda-kuda gitu. Dan akhirnya dia lepas saya, dia bilang, kalian pergi dari sini. Saya bilang, Bapak kami minta maaf kalau kami salah, kami tujuan hanya belajar saja baik-baik. Kalian nggak perlu belajar, kami sini semua sudah tahu agama. Kalian pergilah ke pedalaman-pedalaman yang belum tahu agama. Akhirnya kami pun disuruh pulang, kami berdua pulang, terus kami naik ke gereja untuk ibadah di hari Sabat. Dan kasihan ibu ini pun, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan ibu ini, dan kami pun pergi, kami bersaksi, dan kami pulang. Seketika beberapa hari kemudian, terus Bapak yang mencekik saya itu, dia mencari saya dengan mencari kami tapi tidak dapat. Akhirnya dia menitipkan pesan ke Bapak yang antar kami ini, bilang, tolong sampaikan ke anak 2 itu, saya minta maaf untuk perbuatan saya kemarin. Dan saya rasa, puji Tuhan, maksudnya Tuhan terlalu baik. Saya kalau cerita pengen nangis. Tuhan terlalu baik. Dan hal yang luar biasa lagi, ibu yang sekretaris ini, tiba-tiba kami dengar informasi bahwa dia pengen keluar dari kompleks itu, dia pengen jual rumah itu, dia pengen pindah karena dia ingin ibadah di hari Sabat. Dan saya rasa Tuhan terlalu amat sangat baik gitu. Segala hal yang mungkin di luar pikiran dan nalar manusia saya, itu yang Tuhan lagi sediakan. Dan di akhir pelayanan kami pun dipercayakan 1 minggu untuk buat KKR di daerah Sarmi. Jadi kami hanya bertiga, saya dengan seorang pendeta dengan teman partner saya. Satu kampung yang sangat mendalam juga, walaupun memang jaringannya kalau mau dapat harus naik di pegunungan. Dan KKR selama 1 minggu kami berdua buat dengan pendeta ini, hasilnya adalah 21 orang di kampung ini dibaptis. Dan saya bilang, wow, Tuhan sangat amat luar biasa. Jadi di akhir pelayanan kami, 2 orang yang mungkin kami sedikit kecewa karena nggak bisa dapat mereka di pedalaman. Ditambah akhirnya Tuhan ganti dengan 5 orang di Doyo Lama, dan Tuhan ganti dengan 21 orang di Sarmi. Sehingga ada 27 orang, ada 26 orang yang Tuhan kasih. Dan itulah perjalanan pelayanan saya dengan partner saya. Ketika kami balik pelayanan, ketika kami balik untuk penamatan, dan beberapa bulan kemudian, informasi yang luar biasa yang saya dapat adalah anak yang di pedalaman yang tidak sempat kami baptis ini, akhirnya dia turun dari pedalaman, dia pergi ke kampus 1000 Missionary Manado, dia dibaptis di sana, dan dia ikut pelayanan, dia ikut pelatihan 1000 Missionary di Medan, dan dia kembali pelayanan di pedalaman yang kami pelayanin. Dan saya rasa Tuhan kita semua adalah Tuhan yang luar biasa, yang sangat amat besar, lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Kiranya kesaksian ini bisa menjadi kekuatan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Amin. Terima kasih Bang Martin. Kita masih ada waktu untuk kesaksian terakhir dari kami sebelum kita tutup sabat. Jadi masih ada waktu untuk kami. Yakinan, udah jam 6 soalnya. Yuk, Pastor bilang jam 6.13 kita tutup sabat. Oh, jadi 13 menit dong. Oke. Oke, terima kasih. Puji Tuhan untuk kesaksian-kesaksian yang sudah kita dengarkan tadi, dan sepanjang hari ini kita sudah banyak mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini, kesaksian yang akan saya bawakan juga tentang perjalanan pelayanan saya waktu itu. Kalau Martin di daerah Papua juga, saya juga di Papua, tapi saya di daerah Timika. Jadi saya langsung saja membawakan kesaksian saya. Itu terjadi di tahun 2016 pada saat itu. Jadi pada tahun 2016 saya nggak ada plan sama sekali, karena seperti kesaksian yang lalu pernah saya bagikan, saya bekerja dan saya sambil kuliah, dan juga pada saat itu saya sedang ada di puncak kenikmatan hidup menurut saya dan menurut orang-orang yang di sekitar saya. Kerjaan kamu udah enak, Meidi. Jadi ketika saya mengambil keputusan untuk mengikuti pelayanan di 1000 pada saat itu, banyak orang yang underestimate. Tapi terlepas dari itu semua, ketika orang nggak tahu apa yang terjadi. Jadi pada akhir 2016, saya waktu itu karena pekerjaan saya kadang itu menuntut waktu bisa sampai 2-3 hari nggak tidur, dan selalu tidur saya nggak benar, dan itu tetap harus on, apalagi pada saat itu saya sedang bekerja dengan salah seorang artis, dan di situ saya menjadi personal manajernya, dan pada saat itu lagi ada beberapa film. Tapi dari bulan Agustus saya sudah bilang ke kakak ini, "Kak, aku mau resign, aku mau berhenti kerja." Dan dia bilang, "Kamu yakin? Karena ini ada film-film yang akan keluar, Dek, dan kita baru aja selesai syuting." Waktu itu kita pergi ke Budapest, lalu saat itu memang kakak ini bilang, "Kalau bisa nanti tahun 2017 aja deh, begitu film-film selesai baru kamu berhenti, tapi kamu harus cari orang yang kira-kira bisa nggantiin kamu." Lalu pada saat itu berjalan di akhir 2016, tiba-tiba seperti biasa, jadi tiap 3 bulan sekali saya melakukan donor darah. Dan seperti yang kesaksian saya sebelumnya, ada satu rumah singgah yang menampung untuk anak-anak yang sakit. Di rumah ini sering anak-anak yang penderita leukemia atau thalassemia ini butuh darah. Jadi harus ada pendonor yang standby-nya. Kebetulan pada saat itu saya bisa, tapi saat itu udah sangat malam, udah jam 12 malam. Biasa ketika saya mau donor darah itu saya udah plan waktunya kapan, dan 1 minggu sebelum saya donor darah saya jaga makan saya jaga minum saya jaga waktu istirahat saya. Tapi pada saat itu karena butuhnya urgent, jam 12 malam baru saya ke Bank Darah Salemba, lalu balik lagi ke RSCM, balik lagi ke Bank Darah, lalu ke RSCM lagi. Itu selesai hampir subuh. Akhirnya saya pergi saya nginep di rumah singgah itu, sementara jam 7 pagi saya harus ke US Embassy untuk mengurus keberangkatan saya bersama tim pada saat itu. Lalu ketika saya ada di embassy, entah kenapa saya lagi ngantri di depan kedutaan, terus saya jatuh. Dan saya sadar udah dari satu ruangan, ada beberapa orang di situ, terus bilang saya pingsan karena saat itu langsung gelap semua dan saya udah nggak tahu apa yang terjadi. Lalu saya hubungi mama saya hubungi teman-teman yang bekerja sama dengan saya pada saat itu, lalu saya izin pulang ke rumah. Waktu itu mungkin udah hampir sebulanan saya nggak pulang ke rumah. Pada saat saya pulang ke rumah, terus di situ berjalan waktu, beberapa rangkaian pemeriksaan kami coba, karena kok kayak nggak cuman demam terus badan saya merah semua kayak orang campak gitu.
keluar semua merah, terus saya makin ngedrop, rambut saya rontok parah, dan rupanya setelah dijalani serangkaian pemeriksaan, pada saat itu imun saya terganggu, dan dokter mendiagnosa saya terkena lupus. Tapi di situ saya mulai stres pada saat itu, karena kok saya, pasti tiap orang yang didiagnosa sakit selalu mempertanyakan kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa saya? Saya lagi usia-usia produktifnya, saya bekerja, masih banyak rencana-rencana saya ke depan, lalu kenapa harus saya?" Apalagi waktu itu ada teman saya SMP yang sampai saat ini masih harus menjalani banyak rangkaian pengobatan. Jadi saat itu saya stres sekali, dan saya bilang ke mama, "Mama, kayaknya Meidi mau berhenti kerja dan Meidi mau ngambil ke Healing Way Malang." Pada saat itu saya bilang begitu ke mama karena menurut saya mungkin di Healing Way Malang saya bisa sambil recovery, saya bisa belajar untuk lebih pola hidup sehat lagi, dan saya izin lagi ke kakak itu, dan kakak yang tempat saya bekerja ini dia bilang, paling nggak tunggu Maret lah, tapi karena pada saat itu dia tahu kondisinya saya seperti apa, dan dia mengizinkan, "Oke, tapi begitu kamu selesai, kalau kamu bisa balik lagi sama saya." Dan kemudian saat itu merupakan pukulan yang agak berat buat keluarga saya karena adik saya juga akan berangkat untuk melanjutkan pendidikannya di Norwegia. Di Norway, lalu bertepatan juga saya akan berangkat, jadi banyak orang-orang yang kasih omongan, "Kok kamu anak pertama kok kamu kayak gitu?" Karena orang nggak tahu saya sakit. Saya sakit, orang-orang nggak tahu, dan kok udah adik kamu pergi, terus keluarga kamu siapa yang ngebantuin? Karena pada saat itu mama lagi sakit, dan adik saya yang ketiga, Angeline, lagi berkuliah di UNAI untuk keperawatannya dia. Lalu puji Tuhan, adik saya Angel mengalah, dia bilang, "Oke, gue cuti dulu setahun supaya Kak Edis bisa berangkat, Kak Medi juga bisa berangkat." Dan di situ saya banyak melihat mujizat Tuhan, entah bagaimana ceritanya, dari yang tadinya mau ikut ke Healing Way Malang, akhirnya saya berangkat ke Medan untuk 1000. Dan perjalanan untuk sampai ke Medan aja itu kayak banyak banget kayak pendingan-pendingan yang harusnya saya lakukan, tapi akhirnya Tuhan kasih semuanya smooth, Tuhan tempatkan saya di sana, bahkan ketika mengikuti pelayanan di sana, dari saya yang untuk bertelut aja, karena itu semua sendi-sendi kan sakit ya, semua sendi-sendi sakit, dan tiap saat kalau nggak diinjek dengan suntikan obat yang harus 2 hari sekali disuntik, itu tuh sakitnya luar biasa. Painkillernya harus saya lepas, dan betul-betul saat itu ketika Papa bilang, "Kamu yakin akan ngambil langkah itu?" Papa orang yang waktu pada saat itu almarhum Papa masih ada, dan Papa ketika saya bilang, "Papa, Medi mau ikut itu." Papa bilang, "Kenapa harus itu?" gitu. "Kamu lagi sakit dan kondisi kamu nggak memungkinkan untuk kamu di sana. Di sana kamu pelatihannya seperti tentara, kamu harus begini, begini, begini." Tapi luar biasanya Tuhan, para staf-staf di kampus pada saat itu membantu saya, dan saya yakin itu semua tidak bisa saya lewati kalau bukan karena kuasa Tuhan. Mulai dari tiap pagi kita bangun untuk meditasi Alkitab, personal prayer, terus juga ada exercise yang awalnya saya nggak bisa, saya sama sekali untuk bertelut aja nggak bisa, saya nggak bisa ikut lari, olahraga itu saya nggak bisa, kena matahari itu aja sakit karena pantangan orang lupus itu kena matahari, tapi terheran-herannya saya sampai detik ini, justru malah matahari itu yang jadi obat buat saya, yang saya rasakan. Dan ketika saya ditempatkan waktu itu harus ke Papua, bagaimana khawatirnya orang tua saya di Papua, karena Papa juga besar di Wamena waktu itu. Papa telepon saya dan Papa bilang, "Kamu yakin di Papua ini begini, begini, begini?" Jadi Papa rasa udah cukup aja kamu ikut pelatihannya, nggak usahlah kamu pergi ke mission field-nya, kamu pulang aja. Tapi luar biasanya pekerjaan Tuhan di sana, sempat juga kami melakukan pelayanan, yang seperti waktu itu Saudara Septian memberikan kesaksian, ada orang bawa parang, bahkan pernah dilempari batu pada saat kami mau buat charity clinic, dilempari batu, tapi entah bagaimana orang-orang banyak pendeta yang waktu itu datang katanya mau mencuri domba pada saat itu, padahal nggak sama sekali ada tujuan seperti itu. Dan tapi
Tuhan mempertemukan saya dengan ada satu, karena pada saat di pelayanan di Papua waktu itu lagi situasi perang, lalu ada satu dia kepala kepolisian, saya nggak ngerti apa, dia kepala kepolisian di daerah Timika, dia yang menjaga keamanan di situ. Terus dia tanya ke saya, kalian ngajar ya? Iya Bapak, saya ngajar. Kami mengajar di sini. Lalu dia bilang, waktu itu saya lihat kamu ada kasih jus-jus terapi ke orang-orang, coba kamu kasih, saya sakitnya asam urat, kata dia gitu. Lalu kami rutin buat itu, sampai akhirnya beliau lah yang membantu perizinan-perizinan, dan tiap kali ketika ada masyarakat atau tokoh-tokoh daerah setempat yang mau berusaha menggagalkan pelayanan kami, beliau lah yang pasang badan, beliau yang datang, beliau yang menjadi penengah, dan saya rasa, dan saya yakini itu bahwa Tuhanlah yang menuntun itu. Jadi ketika banyak sekali kalau disaksikan pelayanan di Papua, yang mungkin kalau saya sama partner saya suka bilang begini, kalau mungkin banyak bahkan staff-staff di kampus juga bilang, paling si Medi 1 minggu doang nih ikut pelatihan, paling berjalan 1 minggu, paling nanti dia keluar gitu. Tapi karena udah diklaim gitu, anak kota nggak mungkin bisa punya mental seperti itu. Tapi luar biasanya Tuhan yang sanggupkan, Tuhan yang pelihara, akhirnya pelayanan 1 tahun itu bisa selesai, lalu bahkan pun ketika rencana kami mau pulang, banyak mama-mama di sana yang meminta kami untuk bawa anak kami keluar dari sini, bawa mereka untuk bisa bersekolah keluar. Dan puji Tuhannya, ada satu anak yang kami bawa juga sampai anak itu bisa bersekolah, sekarang dia ada di Bandung, dan luar biasanya penyertaan Tuhan. Sedih ketika mendapat kabar beberapa anak yang kami ajar di sana dipanah oleh musuhnya mereka, tapi dari situ juga masuklah mulai pekerjaan Tuhan. Ketika kami di sana ada banyak beberapa keluarga-keluarga yang akhirnya dibaptiskan, dan sampai kami pulang pun kami mendengar kesaksian dari saudara-saudara kami di sana, banyak yang juga akhirnya ikut dibaptiskan, dan saya yakin semua karena penyertaan Tuhan. Karena selama kami di sana, saya bingung gitu kami bingung mau kasih pelajaran Alkitab, akan susah diterima sama mereka. Kami cuma datang untuk berdoa, kami datang ajar mereka, mama-mama, anak-anaknya, semua kami ajar. Jadi kami hanya pakai bahasa kasih, lalu kemudian kami bawa tiap hari Sabtu ke kota, ketemu sama pendeta, di situ pendeta yang ajar, dan puji Tuhan, luar biasa penyertaan Tuhan, dan saya yakin untuk kita semua, pasti Tuhan ada bekerja dalam setiap hal yang ada dalam kehidupan kita ini. Ada satu ayat yang ingin saya bagikan sebelum saya menutupnya. Ayat ini seperti menurut saya pribadi, ayat ini begitu punya power ketika saya menghadapi ketakutan-ketakutan dalam kehidupan ini. Ada di dalam Mazmur 46 ayat 10, be still and know that I am God. Dan kalau bahasa Indonesianya, mana bahasa Indonesianya? Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Itu ayat yang menurut saya, tenang Medi, cukup tahu bahwa rancangan saya, bahwa saya ini siapa, yakini saya adalah Tuhan, maka saya yang akan menunjukkan semuanya ke kamu. Jadi biarlah ayat ini pun dan kesaksian yang saya bawakan bisa menjadi kekuatan bagi kita semua ketika kita mau terjun dalam pekerjaan Tuhan. Bukan kita hanya mungkin badan kita yang dipakai, Tuhan pinjam badan kita, tapi rohnya, semuanya yang ada di sekitar kita, Tuhan pasti akan bantu untuk menunjang pelayanan kita. Demikian kesaksian yang saya bawakan, saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Medi atas kesaksiannya, meskipun terbatas waktu ya. Terima kasih juga kesaksian yang telah dibawakan oleh Kak Nonse dan juga Bang Martin serta pendeta. Itu semua kita boleh dapat agar kita selalu mengandalkan Tuhan, dan jika kita sudah mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita akan tutup sabat yang akan dibawakan oleh Ilu. Apakah ada Ilu? Ada. Selamat sabat untuk kita semua.
Renungan tutup sabat kita pada hari ini terdapat dalam Zefanya 2 ayat 1 sampai 3. Zefanya 2 ayat 1 sampai 3, seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Di sini dalam kitab Zefanya, ini kita kenal bahwa penghukuman terjadi atas Yehuda dan semua orang. Yehuda mengalami kesusahan dan semua orang akan binasa. Namun kita melihat juga bahwa ada janji keselamatan yang disampaikan, yaitu seruan untuk bertobat, yang terdapat dalam Zefanya 2 ayat 3 tadi. Nah, di sini dalam ayat 1 berbunyi, bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Dalam kalimat acuh tak acuh berarti tidak menaruh perhatian atau tidak mau tahu. Inilah yang kadang menjadi problem dalam umat pilihan Tuhan. Kadang kita ini bersikap tak acuh terhadap nubuatan oleh para nabi. Padahal nabi itu tidak bernubuat atas inisiatif sendiri, melainkan ilham atau perintah dari Allah. Allah itu kasih. Semua nubuat yang ada itu merupakan bukti kasih sayang Allah terhadap umatnya, agar umatnya terlindung daripada hari kemurkaan Allah. Dalam ayat 2 dan 3, Nabi Zefanya memperingatkan bahwa di sini tertulis, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan berlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Di sini ada 3 kata cari. Yang pertama cari Tuhan, dan yang kedua mencari keadilan, dan yang ketiga mencari kerendahan hati. Kata mencari ini merupakan bentuk suatu kepedulian, dan ini berbanding terbalik dari sikap acuh tak acuh. Yang pertama mencari Tuhan. Dalam Mazmur 105 ayat 4, di sini tertulis, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Di sini dikatakan selalu berarti harus dan biasa dilakukan. Dan dalam Yesaya 31 ayat 1, di sini tertulis, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Di sini dikatakan bahwa orang yang tidak mencari Tuhan atau tidak memandang Allah yang Maha Kudus akan celaka. Dan dalam Amos 5 ayat 4 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Di sini penting bagi kita untuk mencari Tuhan. Dan yang kedua, diberikan nasihat agar kita mencari keadilan. Dalam Mazmur 11 ayat 7, dalam Mazmur 11 ayat 7, di sini dikatakan, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang-orang yang tulus akan memandang wajahnya. Bahwa Tuhan itu adil dan Ia mengasihi orang yang adil juga. Dan dalam Ulangan 32 ayat 4, di sini dikatakan, gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil, dan Allah yang setia dengan tiada kekurangan, adil dan benar Dia. Di sini Tuhan mengatakan bahwa adil itu tiada kecurangan. Tuhan adil dan Dia mencintai keadilan. Sebab itu kita umatnya, kita pun harus adil dan mencintai keadilan itu sendiri. Kita harus memberikan keadilan bagi setiap orang yang membutuhkan. Dan yang ketiga, mencari kerendahan hati. Dalam Kolose 3 ayat 12, Kolose 3 ayat 12, di sini dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran.
di sini kita diberitahu bahwa kita ini orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihi. Kita ini salah satunya harus memiliki kerendahan hati. Dan dalam Yakobus 4 ayat 6, dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mengakui kesalahan dan dosa hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang rendah hatinya. Bertobat, berubah, serta belajar juga hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang rendah hati, yang mengakui dirinya tidak sempurna. Sikap bersyukur dan memuliakan Tuhan juga bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kerendahan hati. Sebab itu kita harus memiliki kerendahan hati terhadap sesama, terlebih terhadap Tuhan. Kesudahan sudah dekat, pintu kasihan juga akan ditutup. Marilah kita mencari Allah, sementara ia boleh didapat, berserulah kepadanya selagi ia hampir. Nasihat para nabi mengatakan bahwa kita harus mencari Tuhan, mencari keadilan, serta kita juga harus mencari kerendahan hati. Demikian renungan tutup sabat yang saya bawakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doa tutup, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas berkat indahmu sepanjang sabat kami ini Bapa. Engkau telah menyertai kami, Engkau telah membimbing kami Tuhan, menyiapkan Roh Kudus kami Tuhan, agar boleh serius kepada Engkau saja ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati kami dalam keseharian kami selanjutnya Tuhan, biarlah apapun yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Engkau. Biarlah kami memperoleh Roh Kudus serta dapat mengalahkan dosa ya Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan yang kami lakukan. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, memohon serta mengucap syukur. Amin.